selamat datang di Nas Channel dalam acara Segi Pandang. Dalam episode perdana kali ini kita akan membahas suatu obrolan yang cukup hangat di generasi semuanya ya Pan ya? Iya, semua generasi. Kita lintas generasi. Ya, kita menyebut penonton kita bisa dibilang kaula muda ya Pan ya? Iya. Oke. Mungkin bisa tadi Pan dijelasin segi pandang itu apa sih? Iya, jadi segi pandang ini kan episode perdana ya kita ya. Iya, Membuka ya. Jadi segi pandang ini kita simpel aja sih, dari podcast lain kita cuma berbagi cerita aja gitu. Dari sudut pandang orang lain, kita sering bersudut pandang tentang tema tertentu. Nah, di sini khusus episode kali ini kan menyambut Hari Pancasila ya, rencananya di-upload sih 1 Juni gitu. Ya, betul. Nah, kita akan sesuai dengan tagline kita, kaula muda gitu. Ya. Sebenarnya kita kaula muda. Jadi meskipun lintas generasi tapi yang penting semangat mudanya itu tetap ada gitu, semangat berkarya. Betul. Nah, di sini kita akan berbincang mengenai Pancasila dalam perspektif youth, anak muda gitu. Nah, kita sekarang sudah kedatangan Odi Nuansa. Halo Kak. Halo. semua. Kaula muda. Ya, Odi gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa? Lagi sibuk ikut kegiatan dari komunitasnya gitu sih, komunitas Odi. Komunitasnya apa sih? Jelasin dong. Oke. Jadi kebetulan Adi ikut 2. Yang pertama itu ada Gen Smart dan The Selfie. Jadi basically dua-duanya itu di bidang remaja nih. Kalau yang satu di bidang pendidikan, yang satunya di bidang industri kreatif gitu kan. Kenapa Ovi lebih tertarik di bidang tersebut? Karena anaknya nih suka kegiatan banget Kak. Jadi kadang kalau misalnya udah boring banget di rumah kan, anaknya emang nggak bisa di rumah terus gitu, bukan anak apa? Suntuk banget ya. Iya, suntuk banget kan di rumah. Jadi nyari kegiatan gitu yang bisa dikerjain apa sih, terus bisa ketemu sama orang orang-orang baru, bisa kenalan, itu seneng banget sih. Oh, daripada mager, mending kita gerak gitu ya. Mungkin ada fase-fasenya Odi ngerasa kayak aduh mager banget nih, mau nggak pengen tapi lama-lama kalau itu terus-terusan tuh jadi aduh kok kayaknya nggak ada kerjaan apa-apa ya, bosen banget, nggak bisa ketemu siapa-siapa juga, ngapain nih, nah makanya itu bisa jadi habit loh kayak gitu tuh. Kita misalnya udah biasa gerak, terus diam jadi kebiasaan nanti. Iya, benar juga sih. Oh ya, dalam episode ini mungkin sangkutan ya Pan sama episodenya perdana dari Segi Pandang ini yang Pancasila. Oh iya. Ya, jelasin dong. Iya, jadi kita kan menyambut hari lahir Pancasila nih ya. Kan ngomong Odi ini sekolah apa kuliah? aku masih kelas 1 SMA kebetulan nih. SMA. PJJ berarti ya? Iya bener banget. PJJ. Belum pernah ketemu temen sekolah sama sekali nih. Solidaritasnya melalui virtual. Iya bener banget. Harus membangun solidaritas melalui virtual. Kalau kameranya nggak nyala nggak kenal. Iya bener banget. Gimana? PJJ udah berapa lama? 1 tahun berarti ya? Udah 1 tahun. Sejak tahun lalu ya berarti. Gimana? Ada enaknya, ada kurangnya? Sebenarnya ya kalau PJJ itu kan ada positif dan negatifnya ya. Kalau positifnya kita jadi lebih tahu tempat nyamannya kita di mana sih. Kalau di sekolah kan ya udah disediain gitu kursinya, udah di situ. Cuman kalau misalnya di rumah kan kita bisa tahu tempat yang kita nyaman di mana, terus yang enak buat kita belajar itu di mana. Cuman kalau nggak enaknya itu mungkin nerima pelajaran tuh jadi rada-rada susah karena nggak bisa berinteraksi secara langsung sama gurunya. Terus apalagi Odi ini baru masuk SMA, belum ketemu sama temen sama sekali gitu. Jadi perkenalannya juga, bondingnya juga melalui virtual aja gitu. Tapi ada kerja kelompok gitu? Kebetulan Odi ikut KIR, karya ilmiah remaja di sekolah, dan di situ ketemu sama anak-anak KIR aja sih. Ketemunya tapi langsung virtual. Iya, karena kan kita harus mewawancara narasumber, terus harus nyari data-data bareng-bareng gitu. Emang interestnya Uli tuh aktivitas ya emang ya? Yang bisa dia anaknya? Bisa dibilang gitu, karena Adi lebih suka untuk kayak apa ya, ada kerjaan apa ya, soalnya kalau nggak gerak tuh kalau nggak ada kerjaan atau nggak gerak tuh kayak bosen banget, boring banget, nggak tahu kayak jadi malah berat gitu badannya. Dari zaman SMP itu berarti? Iya, dari zaman SMP. Zaman SMP aktif ke bawah sampai SMA. Nah, di momen apa saat Odi itu kayak gue nggak bisa diam nih, gue mau aktivitas, mau organisasi, pada saat apa? Nah, itu pas COVID ini sih Kak. Karena Odi ngerasa di COVID ini, di masa pandemi ini ya, itu tuh sebelum-sebelumnya tuh yang Odi dapetin hanya pelajaran dari sekolah aja.
kalaupun Odi baca internet ya udah baca-baca informasi-informasi biasa aja, nggak interaksi secara langsung gitu sama orang, ngobrol secara langsung. Sementara Odi anaknya tuh lebih suka ngobrol secara langsung, bertukar pendapat, terus bertukar cerita itu secara langsung lebih sukanya. Makanya dari situ kayak aduh gak bisa nih, harus cari sesuatu yang bikin Odi kayak aktif lagi, jadi kayak bisa berpikir gitu. Fisik keluar interaksi sama orang. Iya sih bener, katanya lama kelamaan kita juga nggak enak sih, apalagi udah kebiasaan ini, terus udah kebiasaan beraktivitas terus harus di rumah, apalagi selama udah setahun ya, Setahun lebih. udah setahun lebih harus duduk depan laptop gitu. Berarti selain pandemi yang gitu suram, berarti ada hikmah yang bisa dipetik dari Bener seorang- banget. Iya. Bener Tapi emang bener sih Odi. Based on true story juga, kalau rasa gak sih kalau kita pandemi ini kita tuh kayak pengen belajar ini, ini asik nih. Coba ini kayaknya asik gitu. bener Itu soft skill kita bertambah, iya, wawasan kita bertambah gitu. Bener. Tapi nggak enaknya tuh ini ya, nggak ada interaksi langsung. Nah itu nggak enaknya. Ya, Kita- asyik. jadi kurang asik gitu, kayak feel-nya kalau kata lu, feel-nya nggak dapet gitu. Betul banget gitu. Kurang aja gitu kalau nggak ketemu langsung, apalagi ya lewat kamera tadi. Tapi apa namanya, PJJ ini berarti kan ada kerja kelompok, ada kir juga ya berarti ya. Itu kalau PJJ itu kan nggak pakai seragam berarti ya. Oh, ini ada cerita sedikit lucu ya. Kita sharing ceritaan gimana sih anak SMA ini apakah memakai seragam atau tidak saat PJJ. Nah, kebetulan kalau Odi tuh awal-awal selalu pakai seragam. Selalu pakai seragam lengkap gitu. Cuman bawahnya enggak gitu. Udah sering kok terjadi. Ya kan, itu sering terjadi. Kayak kadang ya udah baunya nggak kelihatan juga gitu kan. Jadi kalau pakai seragam sih masih pakai gitu, menaati peraturan. Cuman ada masa-masanya kayak aduh males banget deh, kayak aduh harus banget apa nih pakai seragam, kayak nggak dilihat juga deh sama guru. Ada masanya kayak gitu. Cuman lama-lama kayak oh ya gue harus dia harus pakai seragam nih, juga ngehargain guru juga, biar kayak guru juga kayak ngerasa kalau iya kan kalian tetap sekolah gitu, kalian tetap sekolah, jadi intinya ngehargain guru aja sih Kak kalau Iya sih, yang sangat disayangkan di sekolah belajar daring ini apa ya, siswa atau mahasiswa juga kurang menghargai guru gak sih? Ada lagi rebahan, iya ada bener. kan yang viral tuh Banyak banget foto di Instagram. Instagram. Banyak banget, banyak banget. Please dong teman-teman, jangan kayak gitu, guru tuh dihargai gitu loh. Hanya karena nggak ketemu bukan berarti posisinya sama-sama tidak sekedar virtual aja gitu loh, tapi tetap hormati guru. Cuma tuh kurang ada begitu tuh. Ada yang pakai masker juga gitu kan ya, sambil dengerin guru dong. Ada yang virtual ya. Iya ya, kan sekarang tuh lagi hitsnya masker organik gitu ya Kak. Kayak mereka nge-zoom tapi sambil maskeran gitu kan, kadang jadinya guru ngerasa gimana mungkin gitu ya. Berarti tadi udah ikut kir juga meskipun tetap di masa-masa PJJ, terus ada ikut yang lain juga nggak kira-kira? Ada, kebetulan aku sempat ikut parlemen remaja 2020. Baru di tahun kemarin itu. Iya, baru tahun kemarin. Ceritain dong kenapa bisa masuk parlemen remaja. Oke, jadi awalnya tuh aku dikasih tahu sama emang partner di Selfie juga gitu. Beliau juga ikut parlemen remaja, terus akhirnya aku penasaran, wah apa nih? Kayaknya seru kegiatannya. Terus akhirnya cari tahu sendiri, terus tertarik untuk ikut. Kira ya udah buat esai, video, terus awalnya tuh nggak berekspektasi akan lolos, karena kebetulan itu ajangnya satu Indonesia dan Odi harus maksudnya berkompetisi dengan 6.000 anak remaja yang pastinya kreatif terus pinter-pinter dan emang suka di bidang itu. Dan Odi awalnya gak berekspektasi lebih, cuman Odi tetap memberikan yang terbaik gitu dari esai Odi, video yang Odi buat gitu, dan alhamdulillahnya pas pengumuman Odi lolos gitu. Apa yang dirasa pertama kali saat lulus ini? Bersyukur banget pastinya, senang banget karena selain Odi bisa belajar hal baru tentang politik ke hukum gitu kan, Odi bisa ketemu sama orang-orang satu Indonesia gitu, anak remaja Indonesia yang kreatif banget, yang pintar banget, yang pemikirannya juga luar biasa banget gitu. Itu semua terjadi dalam rangka waktu 1 tahun ya berarti ya? Iya. Dalam pandemi, berarti salah satu hikmahnya pandemi mungkin
kita di rumah, tapi ada tetap banyak peluang yang bisa terbuka gitu loh. Kalau dilihat dari sosial medianya Odi kan, wah kayaknya nih anaknya public speaking sekali. Itu gimana tuh? Apa emang udah interestnya? Apa emang bakat alami? Itu gimana sih? Oke, jadi itu pertama jujur nih, Odi tuh anaknya pemalu gitu. Masa sih? Nggak percaya ya sekarang ya. Gimana beda banget ya. Drastis banget gitu. Tapi dulu tuh pas SD, pas TK itu tuh anaknya benar-benar pemalu. Bahkan Odi inget banget pas TK itu Odi nggak ngumpet di belakang tiang, nggak mau ketemu sama teman-teman. Sampai ada yang negor gitu, halo, sampai ada yang sapa gitu, baru Odi kayak halo gitu. Bener-bener sepemalu itu. Bahkan kalau misalnya acara-acara ulang tahun gitu kan, biasanya kan anak-anak seneng gitu ya kak buat mau maju gitu, pokoknya maju aja. Nah Odi tuh malu banget yang kayak aduh pengen maju tapi malu banget, tapi selalu didorong sama bunda sama ayah gitu, kayak ayo kamu bisa, coba aja dulu. Nah dari situ lambat laun pas SMP aku nyoba trial kelasnya Mary Riana. Nah dari situ aku kayak wah kayaknya public speaking ini adalah hal yang penting nih nantinya, akan berguna nantinya. Dan akhirnya udah masuk kelas Mary Riana, belajar di sana, terus alhamdulillahnya ketemu sama orang-orang baru. Jadi Odi juga ikut melatih sharing gitu dengan anak-anak SMP seumuran Odi untuk ayo kalian bisa untuk ngomong gitu, kalian harus pede dengan apa yang kalian pikirkan gitu. Jadi jangan kan biasanya tuh remaja-remaja tuh punya ide yang cemerlang banget, cuman untuk mengungkapkannya tuh susah gak sih, kayak aduh gimana ya, nanti takut dipandang negatif, overthinking lah ya bahasanya sekarang gitu. Insecurity zaman sekarang banget itu ya. Iya, insecurities bisa dibilang kayak gitu. Berarti bisa dibilang dalam Mary Riana ini bisa bilang ini apa mengubah hidupnya Odi ya. Bener. Ya dari yang pemalu sekarang jadi alpha nih. Itu, Momen gitu. iya, jadi Odi ini apa sih yang bikin malu tuh waktu dulu tuh, apa sih yang bikin malu, entah minder sama diri sendiri apa ada hal lain gitu? Rasa takut itu yang paling takut dijudge orang lain gitu. Jadi benar-benar takut kayak nanti orang ini mikirnya gimana ya, kayaknya Odi lebay banget deh. Odi itu tuh pikiran-pikiran kayak gitu yang membuat Odi jadi stuck gitu, jadi malu untuk menunjukkan diri Odi gitu. Nah makanya dari situ disadarkan oleh bundaku dan ayahku juga yang bilang kamu bisa, kamu pasti bisa. Dan dari situ akhirnya dibukakan jalan untuk ikut Mary Riana gitu kan. Ada akhirnya sempat kejebak dalam overthinking sendiri, tapi untungnya memang butuh dorongan ya. Iya, benar. Kayak kita setiap orang tuh butuh 1 atau 2 orang yang bisa mendorong kita gitu loh untuk membangun perubahan itu. Tapi walaupun kita mau ikut ini itu, tapi kalau dalam diri kita nggak mau berubah, sama aja bohong kan? Susah banget sih kak. Nah karena itu Odi pengen berubah, pengen jadi orang yang lebih bermanfaat dan emang punya soft skill ya ibaratnya. Sekarang itu akhirnya ya Odi berkembang alhamdulillahnya sekarang bisa ketemu sama orang-orang yang emang hebat-hebat seperti kakak berdua saat ini. Hebat-hebat. Terus kalau misalnya kan udah ngomongin masalah insecurity zaman sekarang gitu. Nah, di zaman sekarang ini kan yang lebih aktif itu kan di sosial media ya, lewat virtual ya. Nah kira-kira pandangan Odi ini mengenai masalah generasi muda zaman sekarang itu gimana tuh? Terutama di sosial media, pengaruhnya sosial media tuh terhadap generasi muda itu kayak gimana? Oke, kalau pandangan dari Odi nih ya, pandangan dari Odi sendiri adalah pandangannya media sosial itu bisa menjadi teman remaja gitu nggak sih? Kayak sekarang remaja siapa sih yang nggak punya sosial media gitu kan? Siapa sih yang nggak aktif di sosial media? Jadi menurut tadi emang sosial media itu bisa menjadi teman, bahkan mungkin sahabat bagi remaja-remaja. Cuman untuk negatif dan positifnya itu balik lagi ke orangnya yang menggunakannya. Kalau pendapat Odi, jadi kalau orang itu memang menggunakannya in the positive way gitu, pasti apa yang terlihat, yang dia lihat, yang dia berikan juga di sosial media itu pasti yang bagus-bagus sih. Ya, gitu. si simpel ini aja sih Odi, kayak pisau gak sih,
tergantung orang yang makin. Benar banget. Bisa buat kejahatan bisa, buat kebaikan juga bisa. Benar banget Kak. Sosial media layaknya pisau itu kan tergantung orang yang pakai ya. Nah, generasi muda tuh menurut Adi itu perlu nggak sih kayak ada semacam pembatasan umur gitu loh untuk seseorang bisa memakai sosial media gitu. Karena kan sosial media itu kan impactnya nggak cuman kayak kita, saya nggak ngobrol sama Odi nih, ya ternyata sama Odi, tapi kalau sosial media kan semua orang yang aktif itu kan bisa lihat gitu. Itu perlu ada pembatasan atau gimana nggak sih? Nah kalau menurut Odi pembatasan kayak gitu bisa diawasi oleh orang tuanya ya. Maksudnya kayak mungkin 15 tahun ke bawah itu bisa dibatasi oleh orang tua gitu. Karena jujur aja Odi udah main sosial media itu dari umur 14 tahun. 14 tahun. Tapi itu tetap dari situ tetap itu diawasin sama bunda sama ayah, itu masih diawasin. Dan 15 tahun, umur 15 tahun tuh Odi udah mulai public speaking kan. Nah dari situ Odi menggunakan platform media Odi untuk hal-hal yang positif gitu. Odi usahain untuk hal-hal yang positif gitu. YouTube, Facebook. YouTube Odi lebih aktifnya di komunitas Odi. Jadi belum punya YouTube sendiri, tapi bisa kali ya kita buat nanti itu sendiri. Boleh sih. Oh ya kan ngomong soft skill ya. Menariknya Odi ini sempat juara tradisional ya. Tari Ya, tradisional tradisional. oh iya. Iya, itu di mana tuh waktu itu acaranya? Waktu itu acaranya di Jakarta. Itu Odi nari Betawi. Kebetulan anaknya emang dari SD tuh suka nari. Selalu ikut eskul nari, nggak pernah enggak. Pokoknya aku harus ikut eskul nari. Kalau misalnya dikasih formulir eskul kan biasanya kan kalau pergantian tahun pelajaran baru gitu dikasih formulir, kamu mau ikut eskul apa? Pasti yang ada di otak Adi selalu nari gitu. Kenapa? Karena gerak gitu. Adi suka dan ada seninya, karena nari itu bukan sekedar joget-joget nari-nari doang, sebenarnya punya cerita. Jadi di situ Adi mulai aktif di tari saman yang hits banget di anak-anak Jakarta, anak-anak cewek Jakarta terutama, tari saman. Terus akhirnya sama kakaknya dipilih untuk ikut lomba gitu, lomba Betawi. Kebetulan anak Betawi ini juga nih kebetulan. udah ikut nari, bisa tahu ceritanya, bisa tahu sejarahnya, sendinya, budayanya lagi. Bener banget. Nari sama capek? Waduh, ya kalau ditanya capek pasti, karena kalau tari saman kalau nggak biru tuh kayaknya belum nari saman ya. Kalau kaki nggak biru-biru. Bukannya dumpa-dumpa ya? Iya, dumpa-dumpa. Mana penari saman juga nih? Boleh cerita juga gitu ya penari saman. Malu. Jadi tuh kalau tari saman ya, Odi inget banget kalau dulu tuh kadang kan latihan tuh setelah sekolah ya. Setelah sekolah sampai sore tuh pulang-pulang kalau nggak tangan sedikit-sedikit biru atau merah tuh kayaknya belum saman deh gitu. Tapi saat atau ada momen dimana itu udah nggak biru-biru lagi, udah nggak merah-merah lagi gitu? Kalau udah terbiasa, jadi kita udah biasa aja sih, nggak terlalu sakit. Dan kalau emang udah tahu ketukannya, terus udah emang bener, pasti nggak yang lebam banget gitu sih. Kan ngomong-ngomong budaya nih, tapi Odi juga pernah ya juara internasional budaya Betawi ya? Iya, kebetulan penelitian. Oh, penelitian. Penelitian. Apa penelitian? Yang di KIR yang tadi Odi bilang, Odi ikut KIR. KIR-nya itu penelitian internasional. Dari situ ngebahas tentang palang pintu. Dan kebetulan Odi emang anak Betawi asli ya, nggak punya kampung gitu ya. Jadi pas kemarin nggak boleh mudik ya emang saya nggak punya kampung gitu ya. Ngefek bos. Iya, nggak ngefek gitu. Jadi ya udah kampungnya di sini gitu, dan alhamdulillahnya dapat silver medali tuh. Berarti udah tari juga, terus kalau nggak salah sempat ikut kayak apa, Gensmart apa? Iya betul, komunitas Gensmart. Itu anggota atau seperti apa tuh? Aku kebetulan anggota Gensmart Pusat. Di situ aku dipercaya menjadi CCO. Di situ Gensmart tuh apa sih? Gensmart itu komunitas yang berfokuskan di bidang pendidikan anak remaja, dan tapi juga di bidang produktivitas anak-anak muda dan juga potensi-potensi anak muda gitu. Jadi di sana tuh benar-benar tercampur semua, dari anak-anak yang suka ngelucu juga ada, tapi terus anak-anak yang emang kreatif banget, terus anak-anak yang jago banget ngedesain, semuanya ada, public speaking juga semuanya ada gitu. Jadi kita tercampur, dan kebetulan Gensmart tuh udah terbagi di 16 wilayah Indonesia, udah tersebar di wilayah Indonesia. Banget isinya ya, benar-benar
Bener-bener banyak banget, makanya itu Odi bersyukur banget gitu diajakin sama CEO-nya, kebetulan nama CEO Kak Reza itu. Odi cerita sedikit ya awalnya gimana nih bisa di Gensmart gitu. Awalnya Odi dapat chat dari Kak Rezanya untuk ditawarkan bagaimana kalau kamu ikut komunitas ini gitu. Dan Odi ngelihat portofolionya dan lain-lainnya itu keren-keren banget, dan emang sangat-sangat acara-acaranya juga sangat-sangat wow banget, dan fokusnya ke bidang pendidikan yang kalau pendidikan tuh kan mencakup semuanya ya menurut Odi, kreativitas, terus kebudayaan dan lain itu. Pendidikan tuh nyangkup semuanya gitu, dan akhirnya tertarik, dan pas udah masuk tambah terkejut lagi gitu karena ketemu sama orang-orang yang keren-keren banget sih kayak gitu. Tapi gila ya, Gensmart tuh berarti emang orang-orangnya tuh plural dan macam-macam ya, jadi kita bisa kenal banget sama banyak orang. Tapi tadi kan udah KIR juga, parlemen juga, terus yang barusan Gensmart. Nah masih ada lagi ternyata tuh. Wih, nggak ada capek-capeknya nih bos. Masa muda. Katanya ikut selfie community. Iya, ada selfie community. Itu apa selfie community? Kalau seperti yang tadi aku udah ngomongin juga, udah bilang juga, kalau di selfie itu kita fokusnya di bidang potensi remaja gitu. Jadi kreativitas remaja, potensi remaja. Jadi kita buat acara-acaranya seputar itu. Kemarin abis buat acara untuk UMKM. Jadi remaja-remaja kreatif membuatkan desain untuk para UMKM, membantu juga UMKM yang baru memulai dan mungkin bingung desainnya, itu kita bantu gitu. Dan di situ public speaking juga untuk beli pembelajaran tentang public speaking, materi-materi tentang public speaking kayak gitu sih Kak. Jadi lebih ke potensi remaja dan juga kreativitas remaja Lewat sosial media dan itu. Betul sekali. Berarti kan udah banyak banget, udah istilahnya di banyak lapangan lah Odi ini. Nah, menurut Odi ini pandangan generasi muda nih terhadap nilai-nilai Pancasila itu gimana sih? Ya, seperti yang Odi belajar juga nih ya di sekolah, kalau Pancasila itu sebagai landasan dasar kita menjalankan kegiatan sehari-hari gitu. Kayak kalau kita melakukan kegiatan itu pasti beracuan pada Pancasila, betul ya kan? Jadi menurut tadi anak muda sekarang mungkin perlu lebih disadarkan lagi tentang Pancasila, karena kalau di sekolah itu mungkin belajarnya dasar-dasarnya nih, kayak yang kita tahu tentang kayak kegiatan ini melambangkan Pancasila di Pancasila keberapa gitu kan. Jadi mungkin belum terlalu ngena nih, karena kan PKN juga cuman 2 jam selama 1 minggu itu kan. Jadi mungkin bisa nanti kita untuk membuat lagi sadar akan Pancasila gitu kan ya Kak. Lama gitu ya Pancasila ya. Kewarganegaraan malah juga harus jadi partisipasi gimana kita sebagai warga negara, peran kita gitu ya. Bener banget. Dan sebenarnya Odi ikut kegiatan-kegiatan juga nyambung dengan hal itu gitu, supaya kayak kita sebagai remaja juga jangan kerjaannya cuman bilang aduh gue nggak bisa buat apa-apa nih, aduh aku insecure karena nggak bisa gini-gini. Sebenarnya menurut Odi kita mau bahas sedikit insecure nih ya Kak, biar rada asik nih kan, karena remaja ini lagi hot-hotnya tentang insecure nggak sih? Kalau menurut Odi insecure tuh kita harus punya, tapi in good way. Kayak insecure itu harus menjadikan kita sebagai orang yang harus mau lebih gitu, karena kita nggak bisa dengan hal itu, kita insecure dengan orang itu. Kalau orang itu bisa, kita harus bisa dong. Jadi dari insecure itu membangkitkan semangat kita justru harusnya. Jadi nggak apa-apa insecure, tapi in the good way gitu kalau menurut Odi. Positif sekali. Soalnya biasanya yang insecure montoknya situ doang. Iya, insecure udah nggak mau jalan lagi. Iya. Itu tapi story flex itu muda. Galau ya kan. Bener banget. Iya, lagu-lagu galau gitu kan, makanya aduh insecure sama orang ini, cuma bilang insecure tapi dia nggak nyadar gitu dirinya bisa improve kok. Kamu bisa menjadi orang itu juga kalau kamu mau gitu. Nanti pasrah aja. Ujungnya jadi toksik ya. Iya benar. Kayak apa pesan-pesan kayak yang positif itu emang kadang apa sih yang klise sih. Iya makanya. Itu terpenting kayaknya. Ya makanya Odi kan bilang kalau zaman sekarang tuh orang-orang banyak yang bilang insecure nggak boleh tahu. Itu menurut Odi kayak anak-anak muda kayak malahan kalau misalnya kita bilang kayak gitu jadinya mereka tambah kayak aduh insecure gitu. Iya, jadi kesekis kayak malahan kayak
insecure lah. Nah makanya dibilang insecure nggak apa-apa tapi in good way gitu, karena kalau misalnya kalian nggak punya rasa insecure, kalian udah puas dong dengan diri kalian, jadi kalian nggak bisa mengembangkan diri kalian gitu. Jadi nggak apa-apa insecure tapi untuk mengembangkan diri kalian gitu sih. Super sekali. Iya sih bener banget ya, PKN kayak cuman seminggu sekali dan cuman durasinya tuh 2 jam gitu loh Bener istilahnya. banget Kak. Nah kan ada momen lagi nih, sekarang momen hari lahir Pancasila nih. Kira-kira buat kita semua generasi muda ya? Iya Kita dong, semua kakak generasi masih muda gitu. kan ya. Ya kita generasi muda. Kira-kira menurut Odi apa sih, bagaimana kita harus menyambut gitu loh hari lahir Pancasila tuh, sikap kita tuh gimana itu? Kita udah nggak bicara ini lagi ya, sikap gitu. Oke, kan sekarang masih masa pandemi ya, susah juga, masih rada sulit juga untuk keluar dan bertemu secara langsung. Nah dari tadi kan kita udah ngebahas tentang media sosial dan lain sebagainya gitu. Dan menurut Odi, langkah kecil yang bisa kita lakukan ya di Hari Pancasila itu kita membahas tentang Pancasila, kayak misalnya memposting tentang poster Pancasila kayak gitu. Terus kita juga menyuarakan tentang bahwa kita juga harus sadar nih PKN seminggu cuma 2 kali, berarti kita harus cari referensi lain, harus belajar di luar sekolah juga tentang Pancasila gitu sih Kak. Iya, konten Pancasila lah ini. Iya benar. Pancasila banget gitu. Kita itu harus ngulik juga sih dalam hal Pancasila itu kan nggak bisa ngandelin dari guru aja. Benar banget. Oh ini masih ini nggak sih punya buku RPAL gitu, RPUL. Oh, SMP ada. Kan Masih ada. kalau SMA kan sekarang baru masuk. Tapi masih ada sih, masih disimpan. RPUL loh, biasanya dijual murah kan ya di Indonesia. Iya yang Orang masih disuruh beli tuh, disuruh beli. waktu SMP iya. Kirain udah nggak ada RPAL itu kan sama aja kayak Google dan genggaman nggak sih? Iya gitu. Semua informasi budaya segala macam itu semua Provinsi. provinsi tariannya apa. Iya benar banget. Ya, RPAL tuh beli tuh masih murah tuh, lumayan tuh kayak cuman berapa sih RPAL kemarin tuh? 10.000-an. Iya 10.000-an doang kan kecil, murah kok itu. 10.000 doang tapi isinya lengkap banget itu. Bener-bener. Satu Indonesia mau situ semua. Kirain ya dia kan kita beda generasi ya, itu udah nggak ada RPAL tahu. Waktu itu ada. Iya. Terakhir beli tuh SD gua. SD. SD gua. Tapi masih ada sih. RPAL itu memang gila juga itu. Karena terima nggak terima ya generasi ke depan, kan 20 tahun lagi gitu kan kita juga yang bakal jadi dewasa ya kan. Iya, kan kita malah terusin yang generasi ini bro. Iya makanya itu udah kalau nggak usah 20 tahun lagi deh, misalkan nih setahun ke depan deh upcoming project dari Odi apa nih? Upcoming project mungkin project besarnya itu nanti akan ada di biasanya di kalau setiap tahunnya itu di Selfie itu ada project besar di bulan Ramadan. Nah, kebetulan Genspart juga sedang mau ada upcoming project, jadi ditunggu aja. Infonya akan ada di Instagram, makanya follow Instagram @audiva hanya 3 ya, di sini nanti ada. Jadi iya. Fallback dong. DM aja DM. Follow aja dulu bos. Follow aja dulu gitu kan. Jadi nanti Audi biasanya kalau ada project apapun akan ada di Instagram Audi pastinya gitu. Ya, buat sponsor bisa hubungin Audi. boleh banget. Ya tutorial stay produktif sama pandemi gitu. Stay produktif di masa pandemi. Nah, kan Adi juga tadi udah bilang untuk kayak di masa pandemi ini Odi jadi kayak nggak ngapa-ngapain gitu, jadi kayak gabut nyari kegiatan. Nah, makanya itu gimana sih cara Odi sendiri untuk biar produktif? Itu contoh salah satunya adalah yaitu nyari kegiatan, nyari komunitas, cari-cari di Instagram. Jujur aja pas Odi lagi nggak ada kegiatan, Odi tuh bener-bener cari apa ya di Jakarta ada kegiatan apa nih, ada aktivis apa gitu kan, Odi cari-cari dan terus nyangkut ke Gensmart gitu, dan dari Gensmart itu meluas lagi, dari The Selfie juga meluas lagi gitu sih Kak. Iya di power sosial media gitu. Kita bener mah banget. alasan ya. Iya, bener. Ngapain ya? Dirangkul sosmed ya. Iya benar udah ada semua gitu Di kayak. smartphone men. Iya benar, dicari aja mau apa gitu deh. Jadi menurut dibilang tadi sosial media juga bisa menjadi teman ataupun sahabat untuk remaja kita, tapi tergantung orang yang menggunakan gitu sih. Kalau untuk remaja mungkin bagaimana dia menemukan jati diri, tapi kalau anak-anak sekarang udah pakai smartphone ya rata-rata ya. Mungkin dari parentingnya lagi kali. Nah iya benar banget, itu balik lagi ke orang tuanya gimana mungkin ngebatasin atau gimana, karena dulu dia juga udah sempat pakai dari umur yang tadi Odi bilang gitu 14, tapi tetap dikontrol banget sama bunda sama ayah, tetap dikontrol. Dan pas umur 15 ini tetap juga dikontrol, jadi mungkin sampai nanti udah waktunya udah bisa gitu menggunakannya dengan baik, mungkin nggak dikontrol lagi, mungkin gitu sih Kak, biar aman gitu ya pakai sosial media.
gitu buat teman-teman, lihatlah di SMA kelas 1 sudah ikut komunitas ini, itu udah menjuarai nasional juga, menjadi ilmiah juga ya penelitian. Iya, penelitian ilmiah. Tuh, jangan jadi alasan masih muda ya, mumpung tenaga kita masih banyak. Bener ya. banget. Terus otaknya kapasitasnya masih banyak gitu lah ya. Masih free juga gak sih? Iya Untuk bener free banget. time gitu. Masih belum sibuk-sibuk ya mungkin Iya. ngurusin uang atau apa gitu kan. Dan Lodi juga ini menarik banget yang dia pernah bilang, insecure itu tuh in a good way gitu, dengan tarafnya masing-masing. Kita tuh butuh tapi ya udah butuh aja, jangan sampai jadi kayak minus jadi minus gitu. Bener Ya. banget, Kak. Jadi self improvement kita juga Bener banget. untuk menjadi lebih baik gitu. Gila, Menarik sekali itu kan Lodi. Bener banget. Thank you. Lagi. Lodi bisa kalau misalnya teman-teman mau hubungi atau IO segala macam bisa hubungin kemana Lodi? Bisa banget hubungin ke Instagram Odi dulu, nanti lanjutnya akan Odi kasih kontaknya. Nah, loh, Lodi singkat. Iya. Ya, dari yang Fatur bilang tadi sama kalau ditambahin juga kalau sekarang tuh sosial media tuh punya peran besar ya berarti ya di membangun masyarakat, bukan masyarakat virtual, masyarakat dunia maya ya, membangun mental apalagi di masa pandemi gitu. Tapi nyatanya pandemi nggak ngefek buat Odi, tetap aktif terus gitu. Asli. Itu adalah yang harus diambil gitu, bahwa artinya ya mau pandemi atau mau apa, kalau emang kitanya punya niat ya pasti akan selalu ada celah dan peluang gitu loh. Mulai aja dulu. Betul Iya. sekali, mulai aja dulu. Hijau bisa hubungin. Kasar ya bos. Seru banget cakapan hari ini. Mungkin kita mungkin nggak terlalu banyak nyinggung Pancasila ya, berbagi cerita aja ya, cuman ya namanya sesuatu itu pasti ada nilai positif dan nilai negatif. Tinggal kita aja mau ngambil nilai positif atau nilai negatifnya gitu loh. Oke, terima kasih buat Odi udah Terima kasih juga ya, Kak. Enggak akan kapok, malah seru banget nih. Malah sebenarnya banyak banget yang pengen diceritain lagi, banyak banget yang pengen bertukar juga nih sama kakaknya. Nanti kita next lagi ya. Kita konten lagi. Boleh banget, boleh banget, boleh banget. Ntar di komennya kasih link konten berikutnya. Oke Odi, terima kasih atas waktunya. Thank you juga Kak. Buat kaum muda, jangan lupa selalu saksikan Segi Pandang di channel YouTube. Nas channel. Oke. Nah, terima kasih sudah menonton. Keep productive and stay positive. Bye.